Belajar ketenangan. Kisah di bawah ini mungkin dapat menginspirasi kita sebagai pelajaran menjadi tenang dalam menjalani hidup di dunia ini. Dahulu kala seorang bernama Zeno dapat musibah besar dalam suatu pelayaran di mana semua harta benda yang dibawa habis tenggelam di laut. Zeno bermaksud transmigrasi ke suatu pulau yang subur dan tenang, namun di perjalanan perahu layarnya diterjang badai sehingga tergoncang keras. Zeno selamat dan berpikir ini adalah tindakan alam di luar kemampuan manusia. Dia pun tahu dan pernah membaca kisah-kisah yang sama yang mengalami musibah seperti dirinya. Zeno sadar kapan harus sedih, kapan harus marah, menghadapi hiruk-pikuk dunia termasuk menghadapi ketidakadilan. Zeno berusaha tetap tenang walaupun sangat tertekan, menghindari emosi yang berlebihan. Dia mengerti apapun dilakukan dengan emosi kemarahan hasilnya tidak baik, malah masalah menjadi lebih buruk. Begitu pula dengan sedih tidak akan dapat menyelesaikan apapun. Berhentilah marah maupun sedih, lanjutkanlah kehidupan ini seperti apa adanya. Kenapa Zeno dapat seperti itu? Karena Zeno telah belajar cara-cara untuk tetap tenang dalam menghadapi suatu musibah. Cara-cara itu adalah sebagai berikut. Pertama, kejadian di dunia ini dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu 1. Bisa dikendalikan dan 2. Di luar kendali kita. Kadang-kadang kita terfokus pada hal-hal di luar kendali kita. Inilah yang dapat menyebabkan stres dan berujung menjadi depresi. Kenyataan di dunia ini hampir sebagian besar kejadian berada di luar kendali kita. Walaupun demikian masih ada sesuatu di bawah kendali, yaitu bagaimana reaksi kita atas masalah itu. Terimalah kenyataan tanpa menyalahkan dunia apalagi menyalahkan Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa salah di masa lalu sehingga berakibat hari ini, tetapi kita tidak dapat merubah masa lalu. Janganlah berharap banyak tentang sesuatu dari hal-hal di luar kendali kita. Kedua, membayangkan hal-hal buruk dalam pikiran akan memungkin bisa menjadi kenyataan. Kejadian-kejadian yang menimpa kita tidak bisa ditolak atau mau diminta, sebenarnya dia harus demikian. Kita perlu mempersiapkan mental seandainya hal-hal terburuk menimpa kita. Bila hal terburuk tidak terjadi, disitulah kita merasa bahagia. Ketiga, cinta akan takdir. Janganlah mencari hal-hal yang diingini, begitu pula janganlah menolak apa yang sudah terjadi. Terimalah secara seimbang. Punya mimpi adalah bagus, tetapi jangan mengharap terlalu banyak terrealisasinya menjadi kenyataan. Belajarlah setiap momen kehidupan itu untuk dihadapi, bukan menghindar apalagi melarikan diri. Keempat, berpikirlah setiap saat bisa mati. Sehingga berbahagia menikmati hari ini sebagai hari terakhir hidup ini. Orang bijak selalu berpikir mereka hidup selama mereka bisa, bukan pada mereka mau. Oleh karena itu, janganlah menunda segala sesuatu sebagai kewajiban kita sehingga merasa tidak pernah merasa kekurangan waktu. Ada pepatah mengatakan mungkin kita tidak bangun esok hari ataupun dapat tidur esok hari. Umumnya orang berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir hidupnya, mereka akan berbahagia menikmati hari itu. Kelima, refleksi diri, apa-apa yang telah dilakukan hari-hari kemarin, apa-apa dikerjakan hari ini atau esok hari. Lakukanlah ini sebagai praktek rutinitas agar menambah ketekunan pengulangan setiap saat. Keenam, secara berkala latihan kemalangan, seperti puasa, menderita, semua keadaan yang terendah dalam hidup. Rasakanlah apakah hal-hal demikian yang selalu ditakuti? Mencoba merasakan apa yang selalu menakutkan, jika seandainya benar-benar terjadi kita sudah berpengalaman. Ketujuh, kalau memungkinkan rubahlah hal terburuk menjadi peluang untuk bangkit. Di dunia ini tidak ada hal terburuk maupun terbaik, semua itu hanyalah persepsi pikiran saja. Bila perlu mundur selangkah untuk lebih maju seterusnya. Inilah cara-cara dasar yang dapat dipraktekkan untuk hidup tenang menghadapi hiruk-pikuknya dunia saat ini. Semoga bermanfaat.